Pemirsa, reshuffle kabinet selalu menjadi momen politik yang menarik untuk disimak. Kali ini sorotan publik tertuju pada Erick Thohir, tokoh yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, namun kini dipindahkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Pertanyaannya, apakah perpindahan ini merupakan penempatan yang tepat sesuai kemampuan Erick Thohir, atau justru sinyal bahwa ia disingkirkan secara halus dari lingkaran inti kekuasaan? Mari kita kupas bersama. Kementerian BUMN bukan sekadar pos menteri biasa. Ini adalah pusat kekuasaan ekonomi negara, sebuah pos super strategis di kabinet yang mengelola aset bernilai ribuan triliun rupiah. Siapapun yang memegangnya, memegang kunci stabilitas ekonomi dan juga alat politik bagi presiden. Tugasnya kompleks, bukan sekadar mencari untung, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Ironisnya, di bawah kepemimpinan seorang pengusaha sekaliber Erick Thohir, justru serangkaian masalah kronis dan skandal besar mencuat ke permukaan, mengguncang fondasi BUMN itu sendiri, dan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kapabilitasnya. Mega skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri meledak, menguapkan triliunan rupiah uang rakyat dan pensiunan. Maskapai kebanggaan, Garuda Indonesia, nyaris bangkrut terjerat utang puluhan triliun dan skandal pengadaan pesawat. Belum lagi BUMN karya seperti Waskita yang terperosok dalam krisis keuangan parah, serta Krakatau Steel yang terus merugi. Ini bukan sekadar masalah bisnis, ini adalah pengkhianatan kepercayaan publik. Di bawah komandonya, total utang BUMN justru terus membengkak secara masif, mencapai ribuan triliun rupiah. Solusi yang ditawarkan seringkali bersifat sementara, seperti suntikan dana talangan dari APBN, yang pada akhirnya membebani keuangan negara dan uang pajak rakyat. Meski gembar-gembor bersih-bersih BUMN terus digaungkan, skandal korupsi seolah tak ada habisnya. Proses hukum berjalan lambat, dan kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai agen pembangunan anjlok ke titik terendah. Jargon reformasi seperti akhlak dan janji transformasi digital yang sering dipamerkan Erick Thohir terasa hampa. Di lapangan, birokrasi yang gemuk dan inefisiensi masih menjadi penyakit kronis yang menggerogoti kinerja BUMN. Alih-alih menjadi mesin pencetak laba bagi negara, banyak BUMN justru terus menjadi pasien APBN, bergantung pada suntikan modal negara untuk sekadar bertahan hidup, jauh dari cita-cita kemandirian finansial. Kinerja Erick di BUMN dinilai banyak kalangan jauh dari ekspektasi. Rentetan masalah ini menjadi rapor merah yang sulit ditutupi, bahkan oleh kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo. Pada akhirnya, transformasi besar yang dijanjikan tak kunjung tiba. Erick Thohir dinilai lebih sibuk dengan manuver politik dan pencitraan, ketimbang melakukan perbaikan fundamental yang dibutuhkan BUMN. Tapi, sisi lain Erick Thohir justru lebih menonjol di bidang olahraga. Bagi sebagian pengamat, ini adalah panggung yang sengaja ia pilih untuk membangun citra publik yang lebih positif. Sebelum menjadi menteri, ia dikenal sebagai pengusaha global yang memimpin klub olahraga internasional seperti Inter Milan dan DC United. Pengalaman ini menjadi modal citra yang kuat saat ia masuk ke ranah politik. Ketika dipercaya memimpin PSSI, Erick melakukan beberapa gebrakan. Citra sepak bola Indonesia membaik di mata internasional. Hubungan dengan FIFA terjalin lebih erat, namun kedekatan ini juga menimbulkan pertanyaan. Apakah ini diplomasi sejati, atau sekadar lobi politik untuk kepentingan citra personal? Event internasional berhasil digelar, namun tak lepas dari drama. Pembatalan Piala Dunia U20 misalnya, menunjukkan bagaimana kepentingan politik domestik dapat mengalahkan komitmen internasional. Perhatian publik kembali terpusat pada sepak bola, terutama dengan program naturalisasi yang masif. Namun ini seperti jalan pintas yang mengabaikan pembinaan usia dini dan reformasi liga domestik yang fundamental. Memang, kontroversi tetap ada, isu transparansi dana, hingga dugaan konflik kepentingan antara jabatannya sebagai Ketua PSSI dan Menteri BUMN, yang dituding dimanfaatkan untuk agenda politik pribadi. Tetapi, jika dibandingkan dengan kinerjanya di BUMN yang syarat masalah, panggung olahraga jelas menjadi arena yang lebih aman dan menguntungkan bagi citra politiknya. Lalu, bagaimana membaca perpindahan Erick dari BUMN ke Menpora? Ada dua cara pandang yang saling bertentangan. Pertama, ini adalah manuver parkir halus. Kementerian BUMN adalah pos super strategis dengan aset ribuan triliun, pusat kekuasaan ekonomi politik. Sebaliknya, Kemenpora adalah kementerian kelas 2 dengan anggaran dan pengaruh jauh lebih kecil.
Selama di BUMN, reformasi yang dijanjikan Erick dianggap gagal menuntaskan masalah kronis seperti korupsi di Jiwasraya dan Asabri. Kinerjanya juga kerap dikritik karena lebih fokus pada pencitraan ketimbang substansi. Maka, pemindahan ini bisa dibaca sebagai cara elegan Presiden Prabowo menyingkirkannya dari posisi vital tanpa gejolak politik. Sebuah turun pangkat yang dibungkus rapi. Kedua, ini adalah penempatan yang tepat. Tak bisa dipungkiri, rekam jejak Erick di dunia olahraga memang mentereng. Ia punya jaringan internasional, pengalaman mengelola klub dan federasi, serta terbukti mampu mengangkat citra olahraga Indonesia. Menempatkannya di Kemenpora bisa menjadi panggung yang lebih sesuai dengan keahliannya, meski secara politik tidak sekuat BUMN. Dari sudut pandang ini, Prabowo menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, sekaligus menjauhkannya dari sorotan negatif. Jadi, pemindahan ini bak pedang bermata dua, pelemahan posisi politik atau penugasan khusus. Publik pun bertanya, apakah ini akhir dari ambisi politiknya, atau justru sebuah strategi jangka panjang untuk panggung yang lebih besar. Bagi Erick Thohir sendiri, langkah ini membawa konsekuensi ganda. Dari sisi karier politik, jelas ini bukan kenaikan. Dari Kementerian Ekonomi Strategis ke Kementerian Olahraga, Erick kehilangan panggung besar dalam menentukan arah ekonomi bangsa. Dari sisi reputasi, ia punya peluang lebih besar untuk sukses, karena olahraga adalah bidang yang dekat dengan dirinya. Jika ia berhasil membawa prestasi baru, popularitasnya bisa tetap terjaga. Dari sisi 2029, Erick sempat digadang-gadang sebagai calon kuat di Pilpres mendatang. Tapi dengan posisi Menpora, jalannya menuju politik tingkat tinggi jadi makin berat. Jangan lupa, reshuffle kabinet tidak pernah murni soal kinerja. Ada faktor politik yang besar di dalamnya. Pemindahan Erick bisa jadi sinyal bahwa Prabowo sebagai presiden mulai merapikan barisan, menggeser tokoh-tokoh yang dianggap kurang sejalan atau kurang efektif. Bisa juga dibaca sebagai langkah untuk memberi ruang bagi figur baru yang lebih kuat di Kementerian BUMN. Erick sendiri akhirnya tetap diajak masuk ke lingkaran, tapi ditempatkan di posisi yang relatif lebih aman. Mari kita telaah bersama. Apakah pemindahan Erick Thohir ke Menpora merupakan keputusan yang tepat, atau justru sebaliknya? Simak analisis berikut ini. Dari sisi kemampuan, Erick memang lebih terbukti di dunia olahraga. Dari sisi politik, langkah ini justru tampak sebagai penurunan posisi, menandakan pengaruhnya di lingkaran kekuasaan semakin berkurang. Pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan segalanya. Apakah Erick mampu menjadikan Menpora sebagai ajang pembuktian diri, atau justru ini menjadi jalan sunyi yang membuat karier politiknya meredup? Satu hal yang pasti, reshuffle kali ini kembali membuktikan bahwa politik adalah soal penempatan posisi, bukan semata-mata soal kemampuan.